Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Suwanda, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, selaku PKS Kurikulum di Sekolah Dasar Ukhuwatul Islam, salah satu sekolah yang berada di Kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Sukajadi. Sekolah kami termasuk dari 14 sekolah penggerak angkatan pertama. Kami sekolah bukan berada di pinggir jalan besar. Sekolah kami masuk ke dalam gang, berada di tengah-tengah pemukiman. Itulah sedikit gambaran mengenai Sekolah Dasar Ukhuwatul Islam. Izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin berbagi praktik baik apa yang sudah saya dan rekan-rekan lakukan selama pembelajaran jarak jauh dan disambung dengan blended. Hasil survei pada tahun 2019 itu minat baca masyarakat Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau berada 10 negara terbawah. Itu hasil survei PISA pada tahun 2019 ya. Lalu UNESCO sendiri menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,001%. Yang artinya dari 1000 orang Indonesia, 1000 orang Indonesia hanya satu yang gemar membaca. Kenapa hal ini bisa terjadi? Lalu di tahun 2021 kemarin, setiap jenjang sekolah pemerintah sudah menetapkan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jenjang SD itu diikuti oleh kelas 5, namun untuk sekolah penggerak itu diikuti oleh 2 kelas, yaitu kelas 4 dan 5. Di mana satu soal pada ANBK berkisar antara 80 sampai 100 kata lebih. 80 sampai 100 kata lebih dulu untuk satu soal. Bagaimana anak bisa menyelesaikan soal tersebut dengan baik? Bagaimana anak bisa menjawab soal tersebut dengan baik kalau seumpama dia sendiri belum bisa membaca atau membacanya masih terbata-bata? Karena fenomenanya seperti itu, masih banyak anak-anak yang kurang bisa membaca cepat. Lalu dasar itulah yang membuat kami, terutama saya sebagai PKS Kurikulum, mempunyai kewajiban untuk mendorong para guru agar selalu memotivasi peserta didik agar mau membaca, dan membaca. Dan bukan hanya sekedar membaca. Kalaupun misalkan tadi satu soal itu berkisar antara 80 dan 100 sampai 100 kata dan mereka harus menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, artinya mereka berlomba juga dengan waktu. Para ahli mengatakan kecepatan rata-rata anak-anak sekolah dasar itu berkisar antara 250 sampai 300 kata per menit. PR yang harus terselesaikan. Lebih, PTMT akan 100%. Islam ini sudah mengingatkan melalui nabinya dengan wahyu yang pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kata pertama yang malaikat Jibril berikan, yang disampaikan itu adalah Iqra. Bukankah Iqra itu artinya bacalah? Dengan membaca itu akan membuka dunia. Dengan membaca orang akan menjadi banyak wawasannya. Pembelajaran di masa pandemi sudah yakin sangat berdampak dalam segala aspek. Bukan hanya pembelajaran saja, bukan hanya pendidikan saja, tapi dalam segala segi sendi kehidupan ini sangat berpengaruh sekali. Pastinya di dalam hal membaca. Oleh karena itulah, untuk selalu untuk memacu peserta didik agar mau membaca, agar terus bisa menambah kecepatan membaca, perlu dilakukan cara-cara dan strategi agar mereka mau membaca, yang diharapkan membaca ini ke depannya itu menjadi budaya bagi mereka. Nah, di sekolah kami, Sekolah Ukhuwatul Islam, tidak hanya pada peserta didik saja. Guru pun, saya selaku PKS Kurikulum dan kepala sekolah selalu mendorong para guru untuk selalu
rajin membaca, untuk selalu rajin menulis. Kenapa? Karena guru itu kan sebagai figur di dalam kelas, di lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Dia harus bisa memberikan teladan dalam hal membaca. Selama PJJ kemarin, saya mewajibkan kepada setiap guru, bahkan saya sendiri dan kepala sekolah melakukan hal tersebut. Menulis 1 lembar setiap hari memakai tulisan tegar bersama, menyalin apa yang dibaca. Ini adalah sebagai upaya untuk lebih mendorong gurunya juga mau atau rajin membaca. Jadi jangan hanya sekedar menyuruh kepada anak-anak, tapi gurunya sendiri tidak. Bukankah Rasulullah itu berdakwah dengan sikap, dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata, bukan banyak berkata, tapi dengan perbuatan. Kalau guru sudah mencontohkan kepada anak-anak, maka insya Allah hasilnya akan lebih baik ketimbang guru hanya berbicara. Lalu bagi peserta didik bagaimana? Nah, bagi peserta didik untuk memacu dalam hal membaca ini, setiap akhir bulan itu anak-anak dites membaca. Pada saat PJJ kemarin itu melalui video call satu-satu. Anak-anak di video call pada teks tertentu yang sudah dipersiapkan dengan durasi 1 menit. Lalu berubah lagi, kemudian menggunakan voice note dengan rekam suara, dan diberikan tulisannya, teksnya kepada mereka yang baca melalui voice note dengan jumlah kata tertentu. Itu pada masa PJJ. Lalu setelah blended, kami upayakan juga di sela-sela waktu yang sempit, kami tetap usahakan untuk mengukur kecepatan membaca anak, pertama dengan jumlah 80 kata. Lalu karena anak-anak terlalu banyak yang lama sampai mencapai 80 kata, dan waktu kita sempit di sekolah, kita coba lagi dengan menyiapkan teks yang sama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang harus dibaca dalam 1 menit. Alhamdulillah, terjadi perubahan, walaupun bukan perubahan yang sangat besar, namun saya yakin perubahan yang kecil tapi istiqomah dilakukan akan berdampak besar di kemudian hari. Lalu apalagi cara lain untuk menambah minat anak baca? Itu adalah membuat grup kelas membaca mahir, di mana mereka dilatih untuk menjadi penyiar, reporter bola, dari film. Kecepatan membaca di sana juga mereka kita asah lagi. Dan ternyata di luar dugaan mereka semua mampu melakukan. Dan yang paling penting juga itu adalah dorongan, dukungan, tentunya motivasi dari orang tua, sehingga mereka tambah semangat untuk melakukan setiap tugas yang kita berikan. Sebagai bentuk penghargaan bagi mereka, kita tidak bisa memberikan mereka reward, kita tidak bisa memberikan mereka hadiah seperti halnya orang-orang di luar sana. Namun hasilnya kita simpan di channel YouTube sekolah. Tak jarang kita juga dipasang di status WA ataupun di media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook. Ini adalah praktik baik kami untuk menambah minat baca anak, untuk menambah kecepatan baca anak, di mana tadi dikatakan di awal bahwasanya anak-anak SD itu kisarannya adalah 250 sampai 300 kali. Itulah praktik baik yang saya dapat persembahkan pada saat PJJ sampai dengan blended di masa pandemi. Mudah-mudahan di masa PTM ke 100% ini bisa memberikan praktik-praktik baik lain yang bisa memotivasi rekan-rekan dimanapun berada untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Mari kita bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.